Lebih dari 30 tahun pembunuh berantai menyebar teror di kota Wichita, Kansas karena sudah membantai 10 orang dengan kejam tanpa belas kasihan. Pembunuh berantai itu meledek dan mempermainkan polisi dan media dan membuat warga Wichita, Kansas ketakutan. Dia yakin dia nggak akan bisa ketangkap dan polisi dibuat frustrasi. Ketika akhirnya ditangkap, setiap orang bertanya-tanya siapa pria jahanam itu dan di mana dia tinggal. Mereka tidak menduga pria itu ternyata tinggal di lingkungan mereka. Motifnya membunuh hanya untuk memuaskan fantasinya. Inilah kisah pembunuh berantai berdarah dingin, Dennis Rader atau BTK. Dennis Rader lahir tahun 1945, sulung dari 4 bersaudara yang semuanya laki-laki. Dibesarkan di Wichita oleh orang tua yang menyayangi anak-anaknya dan rajin pergi beribadah ke gereja. Anak-anak hidup dalam keluarga yang baik-baik saja. Dennis dikenal rapih dan bersih. Semakin bertumbuh, ternyata dia menyimpan fantasi seksual kelam dan liar. Dalam buku hariannya, dia menuliskan semuanya itu. Dennis terobsesi dengan pakaian dalam wanita. Tahun 1966 umurnya sudah 21. Dia mendaftar di Angkatan Udara, tapi kebiasaan mencuri pakaian wanita terus dia lakukan. Setelah 4 tahun Dennis bertugas di Angkatan Udara, lalu dia berhenti dan pulang ke kotanya, Wichita. Keluarganya dan teman-temannya menyambut kepulangannya. Kemudian dia berkenalan dengan Paula Dietz dan mereka menikah tahun 1971. Pernikahannya baik-baik saja. Dia bertanggung jawab dan sayang kepada istri dan anak-anaknya. Tapi istrinya nggak tahu kalau Dennis menyimpan fantasi kelam dalam pikirannya. Libidonya naik jika dia membayangkan wanita yang diikat atau disiksa. Terkadang dia membayangkan dirinya yang diikat. Satu saat dia lakukan itu pada dirinya sendiri. Mengikat dirinya, menguburkan dirinya di pasir, seolah-olah dia sedang disiksa. Dennis bekerja sebagai sales pada pabrik kapal terbang Cessna. Tapi 9 bulan kemudian dia dipecat karena dia tidak berhasil menjual pesawat itu. Itu membuatnya malu. Namun Paula, istrinya, terus memberi semangat kalau dia akan mendapatkan pekerjaan lain. Sementara dalam keadaan depresi, dorongan fantasinya semakin kuat. Dia membutuhkan seseorang untuk membuat fantasinya itu menjadi nyata. Dan tahun 1974, dia mulai mencari mangsa. Dia memantau daerah pemukimannya dan mulai mengumpulkan peralatan yang dia perlukan, seperti duct tape, pakaian ganti, ikat pinggang, tali, pisau, dan sarung tangan. Matanya tertumpu pada Julie Otero, 34 tahun, dan putrinya, Josephine, 11 tahun. Dia membuntuti mereka sampai dia tahu di mana mereka tinggal. Hari Selasa pagi itu seperti hari-hari lainnya, anak-anak Otero bangun pagi dan bersiap-siap pergi ke sekolah. Bedanya hari itu Joseph, sang ayah, tidak mengantarkan mereka karena masih dalam pemulihan setelah mengalami kecelakaan. Charlie 15 tahun, Carmen 13 tahun, dan Danny 9 tahun pergi ke sekolah. Dennis keluar mobilnya dan masuk ke pekarangan rumah Otero. Dia pikir tinggal ibu Otero atau Julie saja yang sendirian di dalam rumah. Dia nggak tahu kalau di dalam itu ada Joseph dan 2 anaknya yang lain, Josephine 11 tahun dan Joey 6 tahun. Dennis memutuskan kabel telepon lalu masuk ke dalam. Di dalam dia terkejut karena Julie tidak sendirian. Orang-orang di dalam rumah juga terkejut dan takut karena Dennis mengarahkan pistolnya kepada mereka. Joseph berusaha berdiri menghadapi Dennis, tapi dengan pistol di tangan, Dennis memegang kendali di rumah itu. 4 members of the Otero family were found bound, gagged, and strangled. The investigators looked shaken. What they saw, it would shake anybody. 3 bulan berlalu. Kasus keluarga Otero belum mendapat titik terang. Dennis senang. Lalu dia mengincar korban lain. Dia melihat gadis cantik Catherine Bright, 22 tahun, seorang mahasiswa cerdas dan terkenal di kampusnya, di Universitas Wichita. Berhari-hari dia membuntuti gadis itu, dan dia melihat kalau gadis itu tinggal sendirian di rumahnya.
Hari Kamis siang, Dennis meluncur ke area pemukiman di mana Catherine tinggal. Dia parkir mobilnya agak jauh, lalu berjalan kaki ke rumah gadis itu. Dia memutuskan kabel telepon, lalu masuk dari pintu dapur dan menantikan Catherine pulang. Catherine pulang, tapi dia nggak sendiri. Dia pulang bersama adiknya Kevin, 19 tahun yang juga mahasiswa. Dennis langsung mengacungkan pistolnya. Dia memaksa mereka masuk ke kamar. Kembali Dennis menyiksa mental dan menteror mereka dengan menyuruh Kevin mengikat kaki dan tangan kakaknya sendiri dengan tali. Setelah itu Dennis menyuruh Kevin masuk ke kamar yang lain dan mengikatnya di sana. Kevin sempat melawan hingga Dennis menembak kepala Kevin. Anak muda itu tersungkur. Darah mengucur membasahi karpet. Lalu Dennis kembali ke kamar Catherine dan menjerat gadis itu dengan stocking nilon dan menusuk tubuh Catherine berkali-kali. Dia berhenti menusuk saat kembali mendengar suara Kevin. Dennis mendatangi Kevin, tetapi anak muda itu sudah keluar rumah dan berlari di jalanan, berteriak-teriak meminta tolong. Dennis kabur sebelum polisi tiba. Tapi sebelumnya dia sempat mencuri pakaian dalam Catherine. Polisi menemukan Catherine Bright masih dalam keadaan hidup tetapi tidak tertolong setibanya di rumah sakit. Sedang Kevin selamat walau dia mendapat 2 luka tembakan di kepala. Polisi nggak bisa menghubungkan kasus ini dengan kasus pembunuhan keluarga Otero karena metode pembantaian yang berbeda. Catherine ditikam, sedang keluarga Otero dijerat. Mereka berpikir pelakunya berbeda. Tapi polisi mendapatkan sketsa wajah si pelaku, tapi nggak ada yang mengenali sketsa wajah itu. 6 bulan kemudian setelah pembunuhan Catherine Bright, bulan Oktober 1974, polisi akhirnya menahan 3 orang tersangka yang memang punya catatan kriminal sebagai penyerang seksual. Ini menjadi berita besar di koran-koran dan televisi. Orang yang dicari sudah diamankan. Polisi merasa lega dan masyarakat menjadi tenang. Tampaknya Dennis nggak suka kalau ada orang lain yang masuk berita untuk sesuatu yang tidak mereka lakukan. Dennis berpikir itu kerjaan gua, kenapa orang lain yang jadi terkenal masuk koran. Nggak lama setelah penangkapan itu, Dennis menelpon seorang reporter TV dan dia berkata, suruh polisi pergi ke perpustakaan kota, cari buku teknik mesin dan di dalamnya ada surat penting untuk mereka. Lebih jauh dalam surat itu, dia menulis kalau ketiga orang yang ditahan itu cuma mau terkenal saja. Mereka nggak tahu apa-apa sama sekali. Akulah pelakunya, tanpa bantuan siapapun. Surat itu juga menjelaskan TKP di rumah Otero begitu akurat, sama seperti ketika polisi menemukan keadaan rumah keluarga Otero. Cuma orang yang pernah berada di sana saja yang tahu persis keadaan TKP. Di akhir suratnya, Dennis menulis, kode saya adalah ikat, siksa, bunuh. Bind, torture, and kill atau BTK. Walaupun Dennis menulis inisial BTK, tapi polisi nggak berhasil melacak siapa BTK itu. Sampai akhirnya orang itu nggak muncul-muncul lagi. Warga kota Wichita kembali merasa was-was. Mereka mulai membeli alarm rumah dan senapan untuk melindungi diri. Angka penjualan senapan mendadak tinggi di kota itu. Sementara itu, Dennis justru sedang menjalani hidup normalnya. Bekerja di perusahaan alarm rumah dan dia sendiri yang datang ke rumah-rumah untuk memasang alarm tersebut. Tahun 1975 dia mendapatkan anak pertama. Waktu itu dia sudah menjadi pimpinan gereja di Lutheran Wichita. Dia berkhotbah. Alkitab mengajarkan orang yang mempunyai kasih tidak akan menyakiti orang lain. Monster yang sudah membunuh keluarga Otero dan wanita muda itu gak punya kasih. Kita harus berdoa untuknya. Wow, kehidupan ganda yang dijalankan oleh Dennis. 3 tahun berlalu sejak tragedi pembunuhan keluarga Otero. Seorang pria sedang duduk-duduk bersantai di rumahnya dikejutkan dengan kedatangan seorang anak kecil berumur 5 tahun bernama Steve. Dia menangis histeris di depan pintu rumahnya. Ibuku sudah mati, ibuku sudah mati. Seorang pria menghabisi ibuku. Panggilkan polisi.
Ketika polisi datang ke rumah anak itu, mereka melihat seorang wanita terbujur di atas tempat tidurnya. Kepalanya disekap dengan kantong plastik dan ada tali yang menjerat lehernya. Shirley Vian, 25 tahun. Ibu dari 3 anak itu sudah tidak bernyawa. Steve kecil bercerita kepada polisi seorang pria mengetuk pintu rumahnya dan mengaku sebagai detektif sambil memperlihatkan pistolnya dari balik jaket. Dan dia ingin berbicara dengan ibunya. Shirley yang sedang sakit tentu saja terkejut melihat orang asing masuk ke rumahnya. Ini yang dinikmati Dennis menyaksikan ketakutan dari korbannya. Dennis bertanya, "Kamu ingat pembunuhan keluarga Otero? Sayalah pelakunya." Mendengar hal itu, Shirley ketakutan, grogi, nervous, lalu dia muntah. Dennis mengambilkan air minum, lalu dia membawa ibu 3 anak itu ke kamar. Anak-anak mulai menangis dan berteriak karena mereka melihat Dennis mengikat ibu mereka. Lalu dia memasukkan ketiga anak itu ke dalam kamar mandi. Dari sela-sela pintu kamar mandi, anak-anak kecil itu melihat bagaimana BTK atau Dennis menghabisi ibu mereka. Semakin anak-anak itu berisik, Dennis buru-buru meninggalkan rumah itu sebelum tetangga datang. Steve kecil berhasil membuka kamar mandi. Sambil menangis, dia membuka ikatan pada ibunya. Tapi dia tahu dia nggak bisa lagi menolong lebih jauh kepada ibunya. Akhirnya dia berlari ke rumah tetangga dan meminta tolong. 9 bulan setelah pembunuhan Shirley Vian, Dennis beraksi kembali. Dia membuntuti Nancy Fox. Ditemukan sperma di kepala Nancy. Tapi Nancy tidak diserang secara seksual karena Dennis kembali memuaskan dirinya sendiri sambil melihat Nancy meregang nyawa. Sebelum meninggalkan rumah itu, Dennis mengambil pakaian dalam dan perhiasan milik Nancy. Esoknya, dia menelpon polisi dari telepon umum dan memberitahu kalau ada pembunuhan di Jalan South Pershing 843. Dia juga memberitahu nama korbannya. Dennis merasa puas saat media melansir berita pembunuhan ini. Beberapa bulan setelah membunuh Nancy, Dennis kembali mengirim surat kali ini ke stasiun TV KAKE. Isinya kembali mengaku kalau dialah yang menghabisi keluarga Otero, Caitlin Bright, Shirley Vian, dan Nancy Fox. Polisi bekerja keras mengikuti ribuan petunjuk, tetapi tetap tidak berhasil menemukan Dennis. Lalu si Dennis ini menghentikan aksi jahatnya selama 8 tahun. Sampai tahun 1985, tanggal 27 April, 13 tahun sejak pembunuhan pertama, dia beraksi kembali. Kali ini korbannya Maureen Hatch, 53 tahun, tetangganya sendiri. Alibinya dipersiapkan dengan baik. Hari itu dia mendampingi anak-anak pramuka camping. Pada jam 1 malam saat anak-anak itu tidur, dia pergi dengan mobilnya lalu dia parkir di satu tempat. Dan dari sana dia naik taksi menuju ke rumah Maureen. Maureen tak berdaya menghadapi Dennis. Setelah tewas, Maureen dimasukkan ke dalam bagasi mobil Maureen. Lalu dengan mobil tersebut, dia pergi ke gereja. Dennis mengangkat kembali mayat Maureen lalu dibawa ke ruang bawah tanah gereja. Di situ dia sempat memotret beberapa pose dari mayat Maureen. Setelah puas bermain dengan mayat tersebut, Dennis kembali mengangkat mayat itu masuk ke dalam mobil Maureen dan pergi meninggalkan gereja. Saat melewati satu jembatan, Dennis berhenti di situ lalu membuang mayat Maureen di sana. Kemudian Dennis kembali lagi ke perkemahan. 10 hari kemudian, remaja 15 tahun menemukan mayat Maureen di semak-semak di kolong jembatan. Setelah itu, Dennis berhenti sampai 1,5 tahun. Tanggal 16 September 1986, dia mendapatkan korban baru, Vicky Wiggerly. Ibu muda itu baru saja pulang berbelanja dengan bayinya saat dia masuk ke dalam rumah. Dia kaget melihat Dennis sudah ada di dalam. Setelah memuaskan fantasinya, Dennis pergi. Menjelang sore, suami Vicky pulang dan menemukan bayinya menangis keras, sementara istrinya sudah tidak bernyawa dalam keadaan terikat dan tali jerat masih ada di lehernya. Cukup lama Dennis berhenti beraksi, sekitar 6 tahun.
Di saat warga kota mulai mencoba untuk tenang, mereka dikejutkan lagi dengan berita kematian Dolores Davis, seorang nenek berumur 62 tahun. Pada musim dingin 18 Januari 1991, 30 tahun sejak pembunuhan keluarga Otero, media dan TV membuat jurnal anniversary yang ke-30. Dennis alias BTK yang dianggap sudah nggak eksis ternyata masih hidup bahagia dengan keluarganya. Dia mendengar berita 30 tahun anniversary pembunuhan keluarga Otero. Lagi-lagi Dennis nggak suka dengan pemberitaan tersebut. Dia nggak suka kalau orang lain mendapat kredit atas aksinya itu. Dia merasa orang itu cuma mencari ketenaran dan mengambil keuntungan atas aksi kejahatannya. Si penulis menjadi terkenal. Harusnya dia yang terkenal. Lalu Dennis mengirimkan fotokopi SIM salah satu korbannya dan 3 lembar foto Polaroid Vicky Wegerle ke kantor surat kabar Wichita Eagles. Pada amplop tertera nama dan alamat pengirim. Alamat tersebut ternyata alamat gedung kosong yang terbengkalai dan nama pengirimnya Bill Thomas Kilson atau BTK. Dennis mempermainkan media dan polisi. Dan itu gak berhenti dia lakukan. Dia mengajak polisi bermain kucing-kucingan. Dennis menelpon koran Wichita Eagles untuk menyuruh polisi mengambil paket di halaman parkir toko Home Depot. Di situ ada kardus serial. Di dalamnya ada boneka yang terikat dan tergantung pada pipa. Satu keadaan yang menggambarkan kondisi terakhir Josephine 30 tahun yang lalu. Polisi menyita CCTV halaman parkir toko Home Depot. Tapi sayang sekali tahun 2005 itu kualitas CCTV nggak bagus. Gambarnya blur sehingga sulit bagi polisi melihat wajah orang yang menaruh box serial itu. Orang itu kemudian masuk ke dalam mobilnya dan pergi. Tapi gambar mobilnya lumayan jelas sehingga polisi bisa menentukan jenis mobil orang itu adalah Cherokee. Untuk pertama kalinya dalam 3 dekade, polisi mempunyai bukti. Namun mencari siapa pemilik Cherokee itu kayak mencari jarum dalam jerami. Karena plat mobil itu nggak terlihat jelas dalam video. Polisi kembali menemukan jalan buntu dan Dennis sangat menikmati permainannya. Hampir setahun sejak paket boneka diterima polisi, Dennis tidak menghubungi media lagi sampai tanggal 25 Januari 2005. Dennis menaruh pertanyaan yang ditujukan kepada polisi di kolom iklan surat kabar Wichita Eagle. Apakah floppy disk bisa dilacak? Kepala polisi menjawab melalui iklan di koran yang sama. Tidak bisa dilacak. Dennis senang sekali dengan permainan ini. 3 minggu kemudian, Dennis mengirim paket ke stasiun TV KSAS berupa floppy disk. Bagian forensik langsung menganalisa floppy disk tersebut. Mereka berhasil mendapatkan registrasi perangkat lunak floppy itu dengan nama pengguna Dennis dari organisasi yang bernama Gereja Lutheran Kristus. Dennis nggak punya catatan pelanggaran hukum. Dia bahkan pernah kuliah di Wichita University, mengambil jurusan keamanan kota dan bekerja melayani kota semacam polisi, walaupun bukan polisi. Dia tercatat sebagai presiden dari gereja Lutheran di Wichita. Terkadang dia mendampingi anak-anak SD dan SMP camping. Dennis orang yang baik, tapi saat bersamaan dia seorang pembunuh berdarah dingin. Semua barang bukti yang ditemukan di TKP dan di tubuh korban diperiksa kembali. Tahun 74 masih belum ada teknologi DNA. Cairan yang ditemukan di beberapa tubuh korban dibawa ke pusat DNA dan confirm kalau semua itu menunjuk pada satu orang yang sama. Apakah itu Dennis? Untuk memastikan dengan izin dari pengadilan, polisi bekerja sama dengan klinik yang pernah mengambil pap smear dari putri Dennis dan mengambil sampel DNA Carrie untuk dicocokkan dengan Dennis. Hasilnya cocok. Dan tanggal 25 Februari 2005, 31 tahun sejak menghabisi keluarga Otero dan 6 korban lainnya, polisi mencegat Dennis Rader yang sedang menuju perjalanan pulang. BTK is arrested. Wanita-wanita merasa lega, bebas dari ketakutan dan teror selama 31 tahun.
Tapi mereka juga terkejut karena ternyata selama ini mereka hidup bertetangga dengan Dennis. Buat mereka, Dennis itu adalah panutan dalam menjalankan agama. Benar-benar Dennis ini punya kehidupan ganda. Dalam sidang, Dennis menceritakan semua kejahatannya dengan santai, gak ada beban, gak ada penyesalan. Dennis Rader menerima 10 hukuman seumur hidup. Sampai di sini kisah Dennis Rader yang punya double life sebagai orang baik-baik dan sebagai pembunuh berantai yang gak punya belas kasihan. Dia gak menyesal atas apa yang dia lakukan, tapi dia menyesal karena harus tertangkap, karena dia masih ingin terus mencari korban. Waktu dia ditangkap, istrinya langsung menceraikannya. Baik Paula, istrinya, dan ketiga anak-anaknya gak ada yang mau menengokin Dennis di penjara sampai sekarang. Bahkan rumah mereka bulldozer, saking ingin menghilangkan kenangan bersama Dennis. Sampai sekarang Dennis Rader masih mendekam di balik jeruji. Usianya sudah 79 tahun. Dan dia akan membusuk di sana sampai akhir hidupnya. Terima kasih sudah tune in sampai selesai. Dan jika Anda baru mendapatkan channel ini, silahkan subscribe dan bantu ya, agar channel ini bisa semakin berkembang. Jangan lupa like, komen, dan share. Oke, love you. Bye.